Jadi ini mereka teman saya yang mau jadi pacar. Kira-kira bapak maunya yang mana? Lu sekarang jadi anak. Tadi katanya anak kita yang mau Oh iya, dilamar. Bukan kalian yang mau deketin anak saya ya? Iya, ada masalah. Ada. Apa yang kalian punya untuk deketin anak saya? Kasih tahu Sam. Saya bawa mas kawin. Ini mas kawinnya. Saya bapaknya dia sebetulnya. Iya, betul. Saya tuh agak selektif kalau pilih calon menantu. Sama. Saya juga selektif kalau pilih calon mertua. Gitu. Oke. Saya nih anaknya ya kelihatan lah dari tampilannya. Saya suka musik keras, saya suka motor, touring. Ya, Seberapa kerasnya kalian? Enggak. Enggak sih, iya. Enggak, biasa aja. Ini niat ngelamar ya? Iya. Enggak suka musik keras. Enggak. Oh, musik kok keras. Seringai tahu nggak? Itu band yang udah lama nggak manggung itu, bukan? Betul. Itu semua band. Itu semua band, memang iya, iya. lagi Bukan nggak seringai bagus doang ya? Iya, iya, iya. Enggak, ini kasih tahu kita dulu dong. Kalian bawa apa biar kita tuh yakin gitu. Ini serius. Saham Oppo deh, gimana? Boleh. Boleh. Ya kan? Boleh. Berapa persen? Lihat dulu orangnya. Aduh, beneran ditawar. Kok jadi kita yang Makanya perlu saham. jadi kita yang Biar down. lebih bagus. Ya udahlah. Kita aja belum kenal. Ini siapa nih? Siapa kamu? Kan tahu. Iya. Tadi lagi mau ke sana, suruh parkir. Kembali lagi di Ngabuburit at Home. Bareng saya, Lydia. Dan saya Rije dan kami sudah kedatangan 2 orang hari ini. Yang bikin kita tegang jujur 2 aja. orang tamu. Saya langsung keringetan. Bisa Dari diperkenalkan awal nggak? masuk dia langsung Emang aslinya nggak dingin. menjorokkan ke jurang mental ini. Boleh ngomong Kak? Oh, boleh. Gua Semi Bramantio dari Lawless Jakarta, dari Seringai juga. Ya, Kalau yang ini sebelah rekan dong. saya. Ini rekan saya. Iya, gue Aryan. Gue juga dari Lawless Jakarta dan Seringai. Yes. Udah selesai? Sudah. Ya, Udah. makasih, makasih. Kalian ini kan ide. Wah, langsung kalian nih kan. Kita langsung ke topik ya, guys. Kalian ini kan band metal, terus punya usaha juga. Usahanya juga serem-serem. Ada gambar-gambar di tubuh. Terus habis itu makanan, tapi makanannya juga burger serem. yang gede, serem. Makan daging. Udah, lanjut pertanyaan. Gua lagi. Mulai dari mana sih, saya beneran takut. Jadi serem beneran. Tolong. Bukannya Ini jangan deh. intimidatif Bisa dong. aja. Kita mulai dari yang kulit-kulit dulu deh. Kan ada apa namanya? Ya beneran yang tadi dia bilang apa aja disikat tuh, dan semuanya serba garang gitu, serba laki gitu. Seberapa lakinya kah kalian memang? Apa sengaja aja gitu biar kelihatan laki gitu? Gue bisnisnya lagunya. Dari musik sampai bisnis kalian. Beneran suka apa emang ini gue branding nih? Cukup normal sih kita kayaknya. Cukup normal sebetulnya. Iya. Maksudnya Cuma mungkin buat orang awam Ya. terlihat segmented mungkin. Karena Mungkin. tidak biasa. Kita dulu pengen bikin setelah clothing, kita pengen bikin kayak bar, tapi konsepnya lebih ke rock bar. Kalau di luar kan biasa ya. Kalau di sini kan rata-rata bar tuh musiknya mungkin top 40, bahkan hard rock cafe musiknya nggak hard rock. nggak hard rock itu. Kecewa gitu kami ya. Hard rock FM pun juga nggak hard rock musiknya ternyata. Iya. Kita mengharapkan Motley Crue, nggak ada. Nggak ada. AC/DC jarang. Maroon 5 paling banter ya. Calvin Harris malam-malam. Iya. Pagi-pagi Tiesto Traffic. Karena kan lagi macet ya. Hard rock dari mananya? Iya. Jadi ngomongin brand lain. Iya, iya. Tapi kalau bar sih kebetulan gue sama Aryan lumayan terlibat tuh dari awal untuk kalau teman-teman pernah ke Duck Down Bar di Gunawarman sama di Kemang itu musiknya kan nggak biasa. Maksudnya di situ kita muterin rock, kadang ada punk rocknya juga nyelip dan lain-lain. Tapi kalau misalkan lagi sesi, misalkan hari Kamis tuh kita ada program karaoke, nah itu udah mulai ancur-ancur tuh, ada Ace of Base lah di situ, ada Celine Dion segala macem. Tapi benang merahnya adalah fun. Jadi apapun genre musiknya tuh fun gitu. Tapi untuk daily playlistnya tuh kita di situ masukin rock, ada metal juga, ada hard rock dan lain-lain. Di sana kan gitu. nggak boleh pasang R&B dan hip hop di situ.
Iya, Kalau di gitu. lockdown. Atau EDM gitu tuh kita nggak pasang gitu. Oke. EDM boleh. Oh, European Death Death Metal. metal, Iya, iya, EDM. Cuma yang melekat sama kalian berdua banget nih kan sebenarnya Seringai dan Lawless yang semuanya tuh serba apa ya? Katakan seram lah, metal dan lain-lain. Nah, tadi lu nyinggung soal fun. Nah, lu sendiri funnya kalian tuh yang itu maksudnya. Iya, bisa dibilang sih. Our idea of having fun di tempat itu tuh ya kita seneng gitu. Maksudnya sebetulnya kita ada misalkan gambar poster yang gambarnya tengkorak, ada bendera-bendera band, ada maksudnya tempatnya dicat hitam dan lain-lain. Itu bukan effort kita untuk bisa kelihatan serem. Iya. Emang itu Bahkan yang kita suka. sebetulnya gitu. di Bergerbar di Lawless Jakarta atau di Lawless Bergerbar yang pertama di Kemang, di belakang kuburan. Iya. Dan suka vibe-nya kayak gitu. Enak, jadi kalau ada acara nggak ada komplain dari warga. Iya, betul sekali. Kalau ada komplain dari warga agak deg-degan. Agak mengerikan memang. Bubar betul, betul. Berarti ada apa aja tuh kalau Lawless? Pertama tuh Clothing dulu. clothing dulu. Betul. Clothingnya tuh adalah karena pertama kan gua sama dia dulu bikin Howling Wolf. Itu lebih ke merchandise band. Iya. Terus kita udah 2 tahun jalan, kontrak tempatnya habis, kita cari tuh tempat baru. Cari tempat baru di waktu yang sama ada teman namanya Gofar sama Ucup. Yep. Mereka punya brand apa ya? Custom culture motor. Mereka juga lagi nyari tempat baru. Lagi bareng-barengan nyari tempat baru, kepikiran kenapa nggak disatuin aja? Karena toh gua sama Semi juga suka dengan custom culture dan Ucup dan Gofar juga suka musik gitu. Jadi kita pengen menyentuhkan konsep itu. Berarti clothing sama bengkel dulu. Enggak sih. Clothing untuk musik rock, metal, punk rock dan custom culture. Temanya. Oh, temanya. Temanya Ya. musik sama custom culture gitu. Waktu itu bengkel bahkan belum ada. Iya. Yes. Baru bikin tuh Lawless Jakarta. Terus namanya kenapa Lawless Jakarta? Karena kami ngelihatnya Jakarta dan Indonesia Adalah itu kumpulan chaos orang-orang dan lawless. lawless banget gitu, dari sederhana kayak nggak bisa ngantri misalnya sampai chaos masalah ini itu gitu yang sebetulnya nggak perlu gitu kan. Jadi bukan berarti kami bahwa nih kita anak-anak tanpa hukum, bukan. Bayar pajak kok. Bayar pajak ya? Kebetulan bayar pajak. Terus baru ada space di Depok, kami bikin garage. Iya. Jadi dari situ sebenarnya perjalanan udah lumayan panjang sih. Ada si apparel store tadi, toko kan, terus ada Lawless Garage, bengkel, terus ada Lawless Records itu label band independen, banyak rilis album-album musik rock, metal dan Band lain-lain. lokal banyaknya. Band lokal, terus kita ada Lawless Bergerbar, terus ada Sekepal Aspal juga, dia event organizer otomotif khususnya motor custom. Terus ada Lawless Dog Bar, ada Lawless Kitchen juga, kita apa namanya bisnisnya frozen food sama ready to eat meals gitulah kurang lebih. Itu Lawless Kitchen salah satu yang paling baru juga di Lawless. Itu sih kurang lebih. Kalian sadar nggak sih kalian tuh di masyarakat tuh dipandang sebagai apa? Sebelah Gurita mata. bisnis Sebelah Jakarta. mata. Bukan gurita bisnis, gurita Gurita gaul, gaul Jakarta. Jakarta. Oh, gurita gaul. Iya, gaul. kalian Kalau dipandang gurita seperti bisnis itu. kan kesana mafia. Iya, iya. Ya mungkin we take that as a compliment atau gimana? Kalau misalkan memang iya gitu ya. Enggak sih, kalau ditanya lu anak gaul ya? Iya. Pasti iya. Biar nggak usah ngejelasin. Tapi Soalnya- nggak usah ngejelasin Gurita kalau gaul. dibilang iya emang. Oh iya. Maksudnya gue kenal orang banyak, terus networking kayak gitu. Soalnya kayak misalnya gini deh, kalian tuh segitu bisa ngasih impact buat anak muda, khususnya dalam ngasih movement. Misalnya gini, lo lagi mau ngeledekin siapa nih, misalnya terus yang lain pada dengerin terus ikutan ngeledekinnya juga. Impactnya tuh sampai segitunya gitu. Oh ya, kita Oh, ngeledekin Karena siapa gitu? kalian tuh Maksudnya jadi tolak catchphrase. ukur, wah Catchphrase. keren nih enggak gitu. Oh, Oh, oke. semoga keren sih ya. Semoga nggak kita menjerumuskan orang-orang jadi jelek. Ternyata orang-orang katrok. Kita nggak tahu juga ya. Iya. Enggak sih, jawabannya nggak sadar sih sebetulnya. Maksudnya kita sih lebih ke apa ya, berkarya aja sih. Maksudnya Ya, maksudnya lebih berbisnis kayak- dan lain-lain gitu. Bisnis yang kami bawa itu emang sesuai apa yang kami suka sih ya. Jadi emang kayak misalnya pas kita bikin Lawless Bergerbar, gua mau bikin Bergerbar tapi musiknya musik rock dan metal. Itu juga di awal yakin loh, Betul. mana mungkin jalan. Orang tuh kalau mau ke restoran makan,
itu senangnya musik-musik yang paling nggak yang aman lah gitu. Yang nggak mengganggu Yang gitu. bikin misalnya. nyaman. Iya. Masa sih nggak ada pangsanya karena belum pernah ada kan gitu. Terus sementara gue kalau kebetulan lagi di luar dan nonton konser terus ke bar-bar metal gitu justru seneng gitu, maksudnya akhirnya ada bar yang gue musiknya suka gitu. Bukan gue nggak suka musik yang Lain. di resto-resto di Indonesia, cuman menurut gue Udah banyak di sini gitu ya. kurasinya agak kurang, jadi kayak itu lagi kan sempat Iya. kayak ada semua kafe lagu-lagunya Sama. Bossas cover Iya. gitu kan, akustik yang kayak gitu semua kayak gitu. Hmm. Jadi kayaknya music director buat kafe belum sepenuhnya jalan di sini. Kita dari awal juga sebenarnya nyadar kalau ini niche gitu ya, maksudnya segmented gitu, kita sadar itu gitu. Apakah mungkin yang si Aryan tadi bilang, misalkan dia lagi di luar negeri ke bar yang muterin musik misalkan rock atau metal di restoran atau barnya gitu, apakah mungkin yang datang jadinya pakai baju Iron Maiden apa segala macam? Mungkin iya juga, maksudnya dalam arti itu niche. Kita juga mikirnya di sini kalau misalkan niche berarti nanti pangsa pasarnya terbatas dong. Oke, mungkin kita bisa agak lower our expectation untuk yang niche nggak apa-apa karena ini yang kita suka. Apakah kita sekarang menyangka Lawless bisa besar? Udah mulai ada anak-anak SMA pakai seragam, ada ibu-ibu berhijab, ada Emang ada? kakek-kakek, nenek-nenek datang. Ada. Setiap Sabtu Minggu tuh keluarga datang. Apakah kita nyangka sampai sana? Enggak, sebetulnya ini beyond sebetulnya our expectation beyond gitu. Cuman bukan berarti kita nggak ada rencana. Dari awal emang udah kita rencanain supaya ini lebih acceptable sama banyak orang. Lebih acceptable-nya juga kan ini burger bar. Ya. Ini burger bar, lu mau image apapun yang sangat unik atau apa, tapi kalau makanan yang nggak enak orang nggak akan balik. Nah, Iya. misalnya Gitu. Kalau kuliner kan kayak gitu. Jadi kayak sebelum buka kita pas masa food tasting tuh lumayan lama tuh ya, ada 3 bulan kayaknya. Fokus Iya. buat mikirin Coba, sih oh makanannya ini itu. kurang nih, masih kurang ini akhirnya jadi Nah, buat nentuin sih ini pasnya itu yang nilai siapa? Kalian, pakai selera kalian untuk menilai si makanannya udah pas atau belum. oke. kita sendiri sih. Kita Kalian sendiri sendiri sih. berarti based on selera kalian. Iya, tapi kami cukup yakin selera kami baik. Waktu pas ngetes langsung gitu emang Soalnya udah gini, langsung menurut gua nggak pernah lu gagal harus berarti? lu harus suka dengan apa yang lu lakukan Iya, ya, iya, paling iya. enak tuh ya. Ada orang yang bisa nggak suka dengan yang dia jualan tapi yang penting cuan gitu Iya, kan. iya. Tapi menurut gua lebih enak kalau lu suka melakukannya. Pertama, kami suka makan. Maksudnya kita suka kemana-mana nih. Makan ini, makan apa. Jadi untuk burger, kita udah coba burger lokal semua dicoba. Kalau sempet ke luar, kita ngobrol Nyempetin misalnya di juga. grup, ini burger apa, A, B, C ini enak nih, tapi terlalu kering buat gua, terlalu ini. Jadi dari semua itu dijadikan apa ya, patokan atau referensi Referensi. buat Si si Merdi Lawless Burger. bikin. Jadi ya kita sendiri sih sebetulnya. Dan semua bisnisnya Lawless itu bener-bener niche banget kan. Motor, tadi apa, gambar, body Body painting. Berarti udah sandang, pangan udah, papan yang belum. Nah, itu menarik sih sebetulnya. On the way. Ini serius? Apa? Mungkin bikin klaster yang death metal, ada gotik-gotiknya. Ya, tapi itu menarik sih. Maksudnya kita orangnya lumayan explore gitu. Dari kalian berlima semua. Iya, maksudnya explore adalah kita mencoba untuk apa nih kira-kira yang bisa diloloskan gitu. Misalnya gitu ya. Maksudnya bentuk itu tuh bisa apapun gitu. Misalkan dari kalau lu bicara papan gitu, maksudnya kalau misalkan kita suatu hari punya hotel misalkan di Bali, mungkin, ya. lengkap dengan restoran sama barnya mungkin itu bisa jadi sesuatu yang menarik gitu. Maksudnya ini semua udah kita pikirin di waktu senggang iseng-iseng berhadiah tadinya gitu. Tapi maksud gua mungkin aja sih, kita nggak bilang nggak. Kalau ngomongin pasar niche itu kan mungkin memang segmented, tapi kan biasanya setia kan. Yang datang dia lagi. Itu kejadian juga berarti di apa bilangnya konsumernya kalian. Iya sih. Sampai kenal gitu. Ini minggu kemarin datang lagi, minggu kemarin datang lagi. Iya, gue sih melihat ada banyak orang-orang seperti itu. Gue biasa mantaunya dari sosial media, dari Instagram gitu. Ada satu orang yang setiap kali, kan si Lawless kan tradisinya itu kalau di Lawless Burger Bar di restoran kita tuh ada yang namanya monthly special. Jadi setiap bulan tuh kita ada menu ganti-ganti baru, resepnya. ganti-ganti gitu. Nah, ada satu orang yang selalu ngejar itu. Jadi mungkin dia juga ke tempat kita di luar si menu itu ada. Tapi ketika menu itu ada, dia spesifik datang. Kalau bisa dia misalkan pakai t-shirtnya atau apa gitu, terus dia foto, terus dia review di Instagramnya dia gitu. Itu semua menu-menu kita ada di Instagram dia itu ada. Koleksi tuh dia. Iya, kayak sesuatu yang harus gitu dia samperin. Ada, terus ada
banyak sih familiar faces gitu di Lawless yang kita suka lihat, yang ini kayaknya udah berapa kali kesini tuh ada sih. Gue sih ngelihatnya juga ini emang seperti niche, tapi kalau udah ngomongin makanan kan universal. Iya. Kalau orang suka, orang akan datang. Orang yang tahu dengan image Lawless, tahu musiknya, tahu semuanya gitu, datang, wah, udah tempatnya gue suka, makanannya gue suka juga gitu. Itu udah satu. Orang yang lain adalah dia nggak tahu Lawless, tapi dia mungkin suka dengan image-nya dan musiknya. Dia datang, wah ternyata makanannya enak, gue suka nih tempat ini buat gue nih, gitu. Terus ada yang orang nggak dengerin musik rock, nggak dengerin musik metal, tapi dia pasti suka makan kan. Pas datang, buat dia adalah, wah, unik nih. Ini kayak gini ya, gue merasa gue rock banget nih gitu, bisa kayak gitu. Ada orang yang nggak suka musiknya, begitu datang suka makanannya, tapi nggak suka ambient, nggak suka musiknya gitu. Aduh, ini gue nggak bisa deh. Ini gue cuman bisa makan, habis makan gue cabut. Gitu. Itu bagus buat kita. Jadi make space. Iya gantian orang lain. Orang lain. Iya. Toh juga ntar abis itu dia delivery juga ke rumah, jadi nggak apa-apa juga. Ada juga yang review ya waktu itu, kayak mencoba ke Lawless Burger Bar. Tapi sebenarnya gue nggak suka burger. Ngapain lu datang? Ada juga yang ke Lawless bilang suka burgernya tapi nggak suka musiknya serem. Iya banyak yang kayak gitu. Nah, gue mau nanya nih. Heeh. Ah, itu Kalian ada kan- ibu-ibu ibu udah tua. Ini bisa nggak musiknya dikecilin? Enggak. Langsung. Galak banget, galak. Galak. Sebenarnya soalnya kalau musik juga kita nggak bukan yang sembarangan yang wah di setel sampai maksimum Iya betul. Maksudnya masih ngobrol tuh enak karena itu kan enaknya di situ kan. Iya. Gitu. Cuman emang orang yang nggak biasa dengernya buset. Kenceng amat gitu kan. Iya. Kalian kan Lawless Burger Bar tuh juga nyetelin musik kan setiap orang makan. Tapi musiknya tuh selalu ganti-ganti. Kenapa Iya. kalian nggak nyetelin musik kalian aja gitu di Lawless? Udah nyetelin musik Seringai dari pagi. Buat ajang promosi dari buka gitu sampai maksudnya. tutup. Gue pun kalau datang ke situ bosen sih dengernya gitu ya, masa lagu gue sendiri. Promosi gitu. Iya. Enggak sih. Selama di Lawless nggak pernah ada muterin musik Seringai? Enggak. Paling kalau misalkan iya pun, itu pun misalkan ada staff kita gitu yang emang dengerin Seringai gitu sambil ngepel misalkan dia dengerin itu ya oke gitu. Tapi ke pas kurasi restoran itu belum buka buka. sih, iya nggak ada sih. Enggak sih, kan gue yang kurasi musiknya jadi nggak ada. Nggak gue Kalian nggak mau Nggak ada. masukin musik Seringai? Enggak. Kenapa? Buat apa? Udah beket? Saya suka jawabannya. Iya. Dia sih juga suka. Kalau ngomongin apa namanya ngerjain sesuatu yang disuka kan biasanya pakai hati ya. Mau itu tadi clothing, body painting, motor custom dan semacamnya itu. Nah biasanya kan kalau ngerjain pakai hati tuh lebih pol-polan ketimbang ya udah mikirin cuan doang. Biasanya agak susah tuh. Gimana caranya lu pengen quality-nya bagus banget tapi tetap cuan. Gimana cara manage-nya? Dari marketing, kreatif marketing juga sih. Iya, salah satunya. Sejauh ini yang kita pakai adalah semua sosial media sih. Karena nggak bayar kan. Jadi ya kita manfaatin itu sih. Ya kita Maksudnya mulai bayar sampai juga. semua kira-kira apa nih yang bisa membantu kami untuk berpromosi misalnya. Sesuai image atau enggak gitu. Sampai TikTok juga kita ada akun ya, Lawless. Kan TikTok orang taunya itu joget-joget misalnya kan. Walaupun sebenarnya Padahal enggak ya. bisa review makanan, bisa kayak acara masak-memasak kayak gitu. Itu lumayan views-nya banyak. dari Iya situ. betul. Tapi lu berdua buat ini kan berarti ada berapa tadi yang disebut 7 tuh. Itu marketingnya semua disamain, diselarasin tuh. Diselarasin sih enggak, tapi dipegang sama satu tim. Tim yang sama. Tim Jadi yang kayak sama. kami berlima, berenam itu lumayan membawahi apa ya bidang atau departemen masing-masing. Misalnya kalau Iya. gua lebih ke artistik. Berarti Artistic 7-7-nya design. artistik di lu. Ya, Wow. kalau Semi lebih ke marketing misalnya. Terus Ucup itu dia lebih ke apa? HR. Kalau Roni lebih ke keuangan gitu. Kalau Medi lebih ke untuk di F&B dia ya udah. Dia F&B Di director. F&B director. Tuh nggak ribet tuh. Terus 7 gitu. Ribet. Ribet. ribet banget. Apalagi biasanya kan Ribet orang kan kalau udah kita awalnya kayaknya biasanya nih ya kalau yang gue dengar kan kita mengawalnya dari kesukaan nih. Kalau udah ribet biasanya udah males Nah, bedanya itu kita masih suka sampai udah 7 ini. dan masih Gitu. mau nambah lagi. Dan masih mau nambah lagi, nggak apa-apa, ribet makin ribet kan. Tapi selama kita suka sih nggak ada Selama kita masalah. suka ya
supaya nggak ribet apa harus diatur supaya nggak ribet, Iya. di manage aja sih. Iya, dulu mungkin kita ngerjain semua sendiri. Maksudnya si Aryan masih gambar sendiri, nge-layout sendiri, udah punya tim. Gue dulu masih megang sosial media sendiri, segala macam kegiatan marketing gue lakukan sendiri. Gue sekarang udah punya tim. Itu kan salah satu effort kita untuk bisa bikin kerjaan kita agak lebih ringan dan bisa Yang lain pegang ngerjain itu, semuanya. kita bisa mikirin yang baru lagi gitu. Iya, gitu sih kurang lebih. Maksudnya once, Dulu kita memanage sendiri, sekarang tiap outlet kita kasih manajer gitu. ya Oke, sekarang kita ganti topik ya, soalnya dari tadi mereka sombong banget Iya nih. nih. Bisa banyak. Ngomong, Jumawa. sombong biar nanti kalau beneran sukses banget kita nggak norak. Oh iya, betul. Sombongnya dari sekarang. Iya. Nggak kaget. Iyalah. Gak apa-apa miskin, yang penting sombong. Nah, ini sekarang kita bahas seringai kali ya. Jadi kan kalian nih band metal, tapi justru yang diangkat di dalam musik kalian tuh isu sosial. Kayak gitu tuh kenapa? Ya macem-macem sih sebetulnya. Sebetulnya itu- nggak hanya itu, iya. tapi yang paling Tapi yang relevan identik sama dari kamu. orang mungkin isu-isu sosial dan politik sih ya. Hmm. Maksudnya, oh iya gue merasakan hal itu. Ya. Gitu. Jadi, so far sih we're on the right track. Iya, mungkin hitsnya juga kali ya temanya itu gitu ya. Maksudnya si lagu Seringai yang mungkin yang populernya kebetulan topiknya misalkan sosial gitu. Oh, berarti dari awal gini, kalian ngesegmenin kah mau ngebahas soal isu sosial atau kayak gue sukanya ngebahasnya ini, jadi gue mau musik gue isu sosial. Gitu. Enggak sih, macem-macem banget maksudnya. Macam-macam sih. Sebetulnya lebih kayak apa yang kita suka bahas sih. Itu kan sebetulnya gue sebagai penulis lirik kan itu lebih kayak curhat. Cuman kayak curhat gue di band seperti Seringai seperti itu gitu. Tapi macam-macam maksudnya ada sci-fi, kita ngomongin Star Wars misalnya, ada ngomongin soal having fun gitu, party misalkan atau disco gitu ada juga. Terus kita ada ngomongin apa lagi ya? Motor ada juga. Macam-macam sih, nggak cuman semuanya mungkin sosial atau politik atau apa gitu. Oke. Seringai itu kan udah termasuk band yang udah lama kan ya, tapi masih banyak yang barunya kan. Tahun ini kita 20 tahun. Wow. Tahun depan kita 20 tahun. Tahun depan ya? Karena kita dari 2002. Dan gara-gara Lawless ini banyak apa? Lo yang punya baru-baru, followers baru gitu. followers baru gitu. Iya, tapi begitupun juga si Lawless dari Seringai di awal. Gitu, maksudnya menurut gue Seringai sama Lawless itu akhirnya menguntungkan satu sama lain sih kalau gue ngelihatnya. Jadi ada tukeran masanya juga, ada tukeran pasarnya juga gitu. Ada pangsa yang udah tahu, tapi juga ada pangsa barunya juga. Sama-sama menguntungkan sih. Paling muda yang lo tahu umuran berapa sekarang pendengar lo? Kayaknya mungkin SMP, SMP 15, 14. Paling tua mungkin yang orang-orang yang gua kenal yang masih dengerin musik kayak gini mungkin 4 sampai 50, 47, 50. Nah kalau lu udah tahu misalnya pendengaran lu makin lebar kayak gitu ya, itu mempengaruhi dalam bikin musik sih. Saya kayak makin hati-hati nih gue nulis liriknya. Oh ternyata yang denger ada anak Ada anak kecil. SMP, ada sih. yang... Enggak, karena juga kita Kan maksudnya waktu kita SMP juga udah nonton bokep kan. Oh iya, bener sih. Betul Jadi sih. kayaknya dulu kalau untuk cuma lirik Seringai mah aman sih ya. Itu mah bukan apa-apa. Gak vulgar-vulgar amat. lagian lirik kita juga nggak ada yang misalkan kata-kata kasar yang gimana Iya. gitu-gitu, enggak sih. Maksudnya semuanya sesuai dengan proporsi atau apa yang mau disampaikan sih. Bukan yang apa ya? Rata-rata yang denger tuh bisa mikir sendiri juga. Iya. Ada yang misalnya nggak, gue suka dengan lagu-lagu ini, tapi untuk lagu ini gue kurang srek gitu ya. Ya ada juga. Gila tadi musik sibuk, Musik udah. bisnis 7 sibuk. Semua Musik di nggak manage. sibuk dong. Oh lagi nggak sibuk. Lagi nggak sibuk. Lagi off, semua Lagi orang off. lagi off. Semua band, Nabung-nabung semua lagu gitu nggak ada? Bikin lagu. Iya tapi masih sangat terbatas banget sih. Maksudnya lebih ke waktu dan lain-lain gitu. Kita udah mencoba untuk mulai latihan, udah mulai nulis lagu, tapi masih jauh dari selesai. Kemarin lah. kalau gua dan Sam itu pas udah pandemi itu akhirnya lebih banyak fokus ke si Lawless ya. Iya, karena memang nggak bisa ngapa-ngapain juga bandnya. Tapi gitu. bukannya karena lagi pandemi justru kalian malah makin rajin bikin musik gitu, lirik. Ya itu dia. Kita Soalnya- udah pernah mencoba sebenarnya. Tapi kurang dapat feel ya. Karena nggak kemana-mana nggak dapet. Enggak, bukan ini juga. Waktunya aja sih. Iya. Lebih ke waktunya suka nggak ada. Maksudnya dari tiap personil Seringai pun gua sama Semi sibuk Lawless nih. Terus drummer kami Kemot dia kan sutradara apa Komersial. ya? Komersial gitu kan. Terus si Ricky kan dia manajer Iko Uwais. Jadi emang cukup Nggak sibuk ketemu. sih. Cukup Belum sibuk. lagi udah ada pada keluarga kan, jadi sibuk.
Mungkin kalau misalkan kita konsentrasi full atau full time job di band ketika ada pandemi gini, waktu kosong banyak gitu. Tapi ketika kita ada si pekerjaan-pekerjaan lain ini, sebetulnya yang kemarin-kemarin kita sempetin untuk main band tuh ada waktu dari kantor yang misalkan kita spare emang buat band gitu. Jadi ketika band emang lagi nggak jalan ya full di kantor aja gitu. Jadi tetap sibuk. Nah itu sih yang bikin kemarin ketemu-ketemu juga agak terhambat. Mungkin kreativitas juga dan lain-lain gitu. Padahal kita masih sampai sekarang masih dengerin musik-musik baru terus. Kita tuh di Seringai punya grup yang isinya cuma berempat, ya itu isinya cuma tuker-tukeran musik aja. Lu dengerin ini belum? Dengerin ini belum? Ini keren loh. Ini gitu hit ada. single Indonesia hari ini bulan ini gitu. Apa tuh? Referensinya. Iya. Gitu. Tukeran Ya, playlist. kalau di Spotify itu yang di atas tuh, siapa ini? Siapa lagi ini? Penyanyi baru siapa ya? Heeh. Oh, Gitu selain itu tadi ada ini juga, podcast juga berarti. Itu tapi bukan bagian dari lini bisnis. Podcast Iya apa nih? sih. Podcast Lawless, Unfaida. podcast Seringai. Iya, juga Unfaida ada- podcast. ada ada Seringai semua juga ada masing-masing. podcast. ada. Seringai juga ada podcast. Ya itu salah satu effort kita untuk ngisi waktu Seringai selama Saya pandemi ini kemarin sih. banyak ditawarin ini kan, kayak Product manggung, placement. apa? Bukan, Virtual. manggung virtual. Kan Nggak tahu, banyak gua nggak serak sih. Jadi kalian selama nyaris mau 2 tahun ini belum ada panggung virtual yang didatengin sama Seringai? Tidak ada satupun. Nggak pengen. Kenapa? Feel-nya beda. Gua aja bikin video klip aja suka males. Ini kan kayak Karena nggak ada yang nonton. gitu kan. Iya, Iya, maksudnya penonton menurut kalau gua rock penting. metal gitu kan interaksinya kan lebih seru di situ gitu kan. Makanya kayak misalnya sekarang lagi pandemi terus kemarin-kemarin kan kayak wah ini konser nih mau udah akan dibolehin nih dengan peraturan-peraturan atau prokes gitu kan. Gue sih mending ntar aja kali ya sekalian. Nunggu boleh Soalnya, sekalian. nggak seru juga sih. Ya nggak tahu kalau mungkin kalau misalnya kayak penyanyi folk atau penyanyi apa yang nggak terlalu butuh interaksi Sama penonton. seliar itu gitu. Mungkin oke gitu. Tapi kalau buat Seringai kurang seru ya. Tapi misalnya lo ditawarin nih band Seringai, iya nanti kalian bisa ngeliat interaksi penontonnya, nanti ada green screen, lo bisa lihat di layar penonton lo lah di rumahnya lagi ngapain gitu. Kurang ya. Mau? Nggak akan Nggak apa-apa mau? juga di Sih. rumah kayaknya. Gue selama nonton-nonton konser virtual di rumah juga Nggak, diem beda aja aja. di rumah. Nggak sambil joget juga, nggak jadi circle pit gitu di rumah sendiri gitu. Ya kan beda kan? Kan lo nontonnya ini Seringai gitu. Iya. Enggak, gue pernah lihat juga virtual konser misalkan teman-teman kita yang lain gitu. Waktu itu Dead Squad pernah kalau nggak salah, Hellcrust gue pernah lihat juga. Ya nggak sama seperti mereka manggung live sih. Gitu. Dan gue nggak jadi circle pit juga di rumah itu tadi gitu. Jadi kalau kita ditawarin yang Nobar lu kali, bilang nobar. tadi yang lu akan ngelihat reaksinya di rumah kayak gimana gitu. Pas kita ngeband terus ngeliat, ya diem aja gitu di depan layar paling Enggak kan. ya, jadi ya? Enggak lah. Enggak. Nggak. Ya kecuali 2 miliar. 4M lah. Iya. Jadi misalnya 4M. Gue 2 dia 4. 2 kali lipat. Mau kalau gua. 4M? Mau. Oke. Heeh. Berarti sibuk benar-benar full bisnisnya nih sekarang. Sekarang sih iya, lagi begitu. Karena emang itu yang Rutinitas paling bisa apa sih dilakukan. kalian berarti ada base camp gitu buat Buat Lawless sehari-hari? kantor kan? Iya. Iya, Lu nanya basecamp buat Seringai atau buat yang kan tadi kata Seringai lagi nggak nih, lagi nggak ngapa-ngapain. ya kalau Lawless kan kantor. Kalau si Seringai perlu ada meeting atau apa di kantor. Biasanya ke kantor kita. Larinya ke di si kantor itu yang menjadi tempat meeting point-nya berarti. Iya. Paling banyak Kan ke situ. soalnya di kantor belakang tuh ada kolam tuh gede. Nah kita meetingnya di atas. Cuma Sangat mau pamer aja kalau ada kolam ya. Kayak kalian sama. gini lah. Kalian Iya, gini iya. lah. Iya, biasa lah. Berarti kebanyakan waktunya dihabisin di kantor daripada pulang jarang pulang. Pulang sih, kebetulan gue masih inget punya rumah sih, kalau pulang sering. Siapa tahu kan biasanya kan hari. kesannya kalau anak gaul tuh nggak pernah pulang. Apalagi anak metal kesannya, apa itu pulang? Kelurahan, apa itu rumah? Itu lebih ke anak metal muda mungkin. Mungkin ya. Oh, kalian muda kayak gitu? Saya udah susah-susah beli rumah hari ini, kok saya nggak pulang juga ya, gue pulang lah. Saya bagus. Bagus. Ini deh, kalau waktu Seringai dulu kalau kita manggung ke kota lain gitu, biasanya kayak teman-teman kota yang di kota tersebut, woi ayo abis ini nangkring di mana, di tempat tongkrongannya atau di apa, ini ada minuman lokal. Weh, 20 tahun lalu begitu ya. Nah kalau sekarang Ajakannya masih ada. ajakannya masih ada. Iya, iya. Ayo kita nongkrong. Makan aja deh. Gitu. Abis makan mungkin ntar kita ke sana gitu terus tidur. Terus tidur. Soalnya juga flight-nya juga pagi. Dulu sih kuat ya, Iya. nggak Wah dulu nggak tidur juga jadi sih. tidur jadi. Sekarang sih aduh mendingan tidur. Soalnya besoknya udah nggak tidur, langsung ke kota berikut, manggung lagi. Iya. Apa mungkin itu karena faktor usia ya? Itu Iya, dia termasuk. mungkin. Termasuk.
Lu tanya deh band-band internasional juga gitu. Enggak, Makanya iya, kita tapi nanya. iya band-band luar juga gitu sih, yang udah pada berbelas-belas, puluh tahun ngeband akhirnya lumayan Ya, tertib ada capek gitu. juga kan, Iya, ada gini-gini capek aja juga, gitu. iya. Mungkin ada lah misalkan 1-2 yang misalkan kita lagi kebetulan ke Bali gitu, ada manggung apa di GWK misalkan, terus kita sempetin habis itu keluar segala, ya itu oke gitu, misalkan cuma satu kota. Tapi itu juga bukan di malam itu biasanya kayak wah ada main di Bali gini, ya udah kita extend misalnya berapa 3 bulan. Bagus. Extendnya 3 bulan. Itu ngaruh ke ini nggak sih kalau apa ya kayak tadi lu bilang makin tua, makin waktunya makin mendingan buat istirahat. Kayak itulah kenapa makin tua tuh makin jarang ngeluarin lagu lagi. Tergantung sih. Enggak juga Tergantung sih. sih. Enggak juga. Iya. Ada Kan yang makin emang jarang jadi ketemu emang, hal emang baru jadi nih. musisi nih. Yang jadi benar-benar hidup dari musik, dia akan rilis terus kan. Kalau lu sendiri, kalian sendiri? Kalau menurut gua lu menjadi musisi di Indonesia itu belum bisa terlalu hidup lah. Kayak unless lu misalnya band lu namanya Noah misalnya. Baru hidup yang tuh. maksudnya baru hidup yang manajemennya udah ngebuk kayak Noah bulan Juli bisa main. Oh, kita udah kebook sampai bulan Agustus tahun depan. Nah, itu kan udah Itu udah ya. enak. Satu kali manggung mungkin kayak 1/4 M gitu. Iya, bisa 200-300 juta. Iya, itu udah kan. bisa hidup gitu. Dan itu true story, maksudnya band-band yang seperti itu manggungnya itu bisa 1 tahun full dari Emang sekarang. kalian belum gitu. sampai di bahkan situ? seringai pun belum. Kita bukan full sampai maksudnya dalam setahun mungkin kita ada show berapa ya? 50, 60? Iya, 60-an, 50-an. 60-an. Iya. Tapi ya Nggak pernah dibook dari depan lah, maksudnya Iya, ya nggak, itu kita, misalkan biasanya kita 2-3 bulan ke depan udah keisi gitu. Ini sebelum Jadi, pandemi juga kita udah ada 16 titik udah siap. mm-mm. Pandemi gagal semua. Iya. Maksudnya adalah gua dari awal emang sadar kalau lu nggak bisa nyari penghasilan tetap dari musik, apalagi musik seperti ini. Jadi kita selalu punya pekerjaan lain. Oh, Gitu. gue kira Jadi, seringai itu sudah sangat dua-duanya. menghidupi. Nggak juga ternyata. Maksudnya kalau misalkan untuk lu misalnya gini kayak apa ya, menghidupi itu apa sih? Misalnya UMR gitu. Ya kalau UMR ya, tapi lu nggak bisa beli apartemen di Pondok Indah dong dengan band gitu. Dan kita sadar, gue juga sama Aryan punya mimpi-mimpi kita sendiri. Yang untuk menuju sana ya kita butuh duit lah. Kita harus beli rumah, kita mungkin harus beli macam-macam segala macam, berkeluarga atau apa. Itu nggak mungkin bisa dilakukan cuman dari Seringai gitu. Dan dari awal kita udah sadar itu gitu. Seperti yang si Aryan bilang gitu, kalau di Indonesia mungkin emang nggak terlalu segitu menghasilkannya, apalagi musiknya metal. Jadi dari awal hari pertama gue bergabung sama Seringai, gue di situ udah punya pekerjaan yang gue berbelas-belas tahun Seringai jalan, gue nggak tinggalin pekerjaannya. Sebenarnya Tinggal bahkan- bagi waktu aja. Dan gitu. empat-empatnya sepakat begitu ya? Iya, dulu kan kami bertiga tuh gua dan Ricky kan kerja di Emera. Dia di Emera. Dulu sebelum Seringai kan ada basis lain. Basisnya cabut, gua dan Ricky bilang siapa yang main bass ya? Semi aja kemarin kayaknya dia main gitar. gitu. Tanpa pertimbangan. Iya, tanpa pertimbangan. Biar apa? Biar latihannya gampang. Karena sekantor. Iya, gue sama dia sama Ricky sekantor. Sekantor. Ya udah bergabung. Jadi ya kita tetap menjalankan itu terus. Maksudnya kok bisa sih lu bagi waktu antara band sama pekerjaan-pekerjaan yang lainnya? Ya, mungkin kita udah terbiasa bagi-bagi waktu gitu dari SMA lu main, lu pacaran, lu les, terus lu main basket, olahraga segala macam itu bisa. Sampai sekarang kita masih berlakukan kurang lebih strategi yang sama gitu untuk bagi waktu. Oke, berapa jam buat ini, berapa jam buat itu. Kami tuh suka sekali dengan main band, suka sekali dengan musik. Jadi mencari pekerjaan pun yang kira-kira Bisa ini agak loose difleksibelkan, nih, iya. gitu. Maksudnya Iya. ketika lu jadi Misalkan dokter bedah, pegawai agak bank. susah tuh main band. Itu. Seringnya cancel mungkin gitu kan. Iya. Karena ada beberapa teman-teman Ginekolog. juga yang gitu. Misalkan mereka senang banget musik, mereka wah bikin lagu rekaman. Tapi begitu manggung nggak bisa, karena nggak bisa cuti, nggak bisa apa-apa, gitu. Atau mungkin keluarganya susah untuk ditinggal segala macam. Nah kita usahakan Ya, sebisa coba mungkin saya nggak perlu gitu. ceritain yang kita dapat tawaran tur. Oh iya, gue dulu pernah kerja di radio. Waktu itu Seringai lagi dapet tawaran tour dari sebuah brand lah gitu untuk Dan Sam ini waktu itu lumayan penyiar prime time waktu itu ya. gue prime time pagi di radio gue dulu gitu. Jadi gue siaran jam 6 sampai 10 pagi gitu setiap hari. Nah, terus gue pikir, wah, tour band tuh gue belum pernah ngalamin yang 2 bulan. Ini 30 titik ditawarinnya waktu itu 30 titik Iya, kan. 2 bulan nggak pulang tuh gue belum pernah ngalamin. Maksud gue kebayang pasti capek, pasti ada keselnya segala Pasti macam. seru tapi gitu. Tapi pasti seru. 30 titik itu provinsi berarti?
Iya mungkin jalan darat, nanti balik ke Jakarta, tapi 2-3 hari kemudian terbang ke Kalimantan misalkan. Atau sebulan terus tur di nggak situ. pulang-pulang bisa juga. Iya, bisa sebulan nggak pulang juga. Dan gue belum pernah mengalami itu kan band-band zaman dulu kayak Slank, Dewa itu kan Udah sering. udah sering gitu. Ramai Tapi si ramai. Seringai sendiri tuh belum pernah. Ya, Dan gue pikir wah ini once in a lifetime experience nih. Gue Apalagi harus. kita single semua. Iya kan. Iya. Ya udah, gue pikir Berangkat. gue bilang lah sama kantor gue tuh mau ada tour gini. Gue mau minta cuti 2 bulan ke bos gue waktu itu. Dia bilang, wah nggak bisa kalau 2 bulan. Sebulan aja nggak bisa, paling 2 minggu gitu kan. Lu nggak siaran 2 minggu, 3 minggu mungkin masih bisa diusahakan, tapi kalau 2 bulan nggak bisa. Bener-bener nggak bisa nih, ini penting banget buat gua gitu kan. Gak bisa, sorry banget gitu. Ya udah kalau gitu gua keluar gitu kan. Gua keluar tuh, gua resign. Yakin Udah, nih. Yakin, udah pokoknya gua keluar. Manajernya kebetulan teman juga, tapi wah lu yakin lu Sam? Iya, bos gua teman juga sama kita-kita gitu. Lu yakin? Dia juga ngerti juga kan kecintaan kita Iya, sama musik. gue ngerti lu emang pengen tour ini, gue ngerti, tapi emang gue nggak bisa ngasih lu izin. Tapi lu yakin nih mau keluar? Lu prime time lo. Gak, gue pokoknya mau keluar, gue mau ngejar mimpi gue yang itu. Idealisme masih kenceng. Pokoknya tuh ya. gue harus ngalamin ini sekali lah minimal Iya. gitu kan. Oke, 2-3 minggu, 4 minggu, turnya nggak jadi. Mau balik lagi, malu. Udah ada penyiar lain kebetulan ya. Tapi ya udah, maksudnya itu pengalaman hidup gue yang gue nggak nyesel juga, itu lucu sih buat gue Lucu aja. juga. Keluar kerjaan nggak jadi. Nggak jadi turnya. Tapi dari tadi dengerin cerita kalian tuh, kalian sama image gaya hidup anak rock Nggak serebel tuh itu nggak ya? segitunya gitu. Kayak tadi kan lu selalu punya backup plan, selalu ada apa pekerjaan yang tetapnya, yang kayak safety netnya gitu lah. Iya. Iya itu namanya pintar. Rebel bijaksana. Rebel with a cause. Tergantung rebel tuh maksudnya rebel Maksudnya apa sih? Kayak jauh dari pandangan, oh biasanya anak-anak band kan image-nya metal anak tuh, band tuh iya. gubrak-gubrak ayo gitu, lah, gitu. kita ini. Itu kan image doang. Iya. Tapi kalian tuh Datang taat telat. gitu. Kalau lu mau melakukannya kayak gini, gue pernah awal-awal tuh main band sebelum manggung, wah senang-senang, ketawa-ketawa. Pas manggung bawain 15 lagu, Bengek. capek banget deh. Baru lagu ketiga, pas lihat song list masih banyak. Habis dari situ kapuk tuh. Iya, Dari lumayan situ sih. ya maksudnya sebelum lu kayak ini ya, lu kalau mengerjakan sesuatu sebaiknya Dikelarin dulu. dikelarin atau secara profesional lah. Kelarnya mau hura-hura terserah. Ya jadi selama ini Seringai mungkin bukan yang utama, tapi selalu jadi prioritas. Gimana tuh? Pokoknya kita selalu gimana caranya punya cara untuk Belain sering aja. iya. Ah. Tanpa harus mengorbankan yang lain tapi. Tadi ngorbanin pekerjaan. Itu. Ke acara keluarga saya banyak nggak datang, Pak. Kawinan-kawinan, Kawinan-kawinan udah tuh sepupu-sepupu, kagak ada yang kenal. Ini kan waktu itu kawin, kagak datang gua gitu. Kita pas datang pas cerai ya. Iya, gitulah. Pernah ada yang datang ke kalian ini nggak sih minta dimentorin gitu? Kayak Minta bang, mentor. Iya kan kayak masing-masing nih ada apa ya? Apa sih bidangnya masing-masing nih? Lu desain, lu di apa tadi marketing apa segala macam. Mungkin kayak Ada yang minta kursus gambar, ada. Ada yang ada mungkin dia penulis lirik di bandnya, dia minta ACC Mentoring lirik om. lagunya ke gue atau tiba-tiba, Bang, gue udah bikin ini lirik lagu Seringai gitu. Iya, dia buatin lirik Gue buat kita. baca, jelek. lo bilang gitu depan orangnya, jelek. Enggak sih. Apa ya, mungkin kalau gue sebatas mungkin seminar online gitu-gitu kali ya. lu suka diajak juga tuh. Suka diajak juga Sering. gue. Mungkin kayak kelas-kelas via Zoom yang sekarang nih gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin Gue mesti sering datang banget ke sih jadi kampus. narasumber kayak gitu ya. Iya, paling yang lebih ke gitu sih, bukan yang mentor as in kayak ya lu one on one dia datang ke gua terus yang aku angkat kamu jadi murid saya, itu enggak juga sih gitu. Lebih ke seminar-seminar gitu Lebih aja kayak sih. jadi narasumber, lo ya kayak gini gitu kan. Orang pengen tahu ini lo langkah-langkahnya gimana sih? Gimana sih cara ini? Gimana sih cara itu? A, B, C. Cuman ada mungkin yang lebih akademis gitu dibanding misalkan kalau talk show kita kan lebih casual gitu. Ada juga yang lebih akademis misalkan di kampus gitu-gitu juga ada. Kalau akademis kan ya udah bicara teori gitu. Maksudnya kan kalau praktek lapangan kan udah ada yang kelihatan nih. Banyak Iya, maksudnya banyak gitu kita tahu. Kalau ada yang bikin bisnis clothing mungkin, bisnis restoran bertema yang zaman sekarang gitu, Iya, iya. pasti kiblatnya kan ke lu pada juga nih. Iya, Gak ada yang makanya- datang kayak mungkin emang pengen tahu, cari Ya ilmu. biasanya yang datang ya IO atau kampus atau apa gitu sih. Mungkin mereka udah punya teorinya terus kita datang sebagai contoh. Mungkin contoh buruk ya, gue nggak tahu juga gitu. Tapi ya kita datang sebagai contoh. Sebenarnya kalau orang datang pengen tahu terus meminta apa ya kiat-kiat, menurut gua antara Seringai dan antara si Lawless juga Nggak masalah, lumayan unik karena kebetulan sekali untungnya kita klop banget Ah. dan bisa jalan dan
nggak usah dibahasakan, kita udah ngerti, oh maksud lu kesini, oke lu maksud sini gitu. Komunikasinya udah enak gitu, sementara orang lain yang baru memulai gimana ya, belum tentu bekerja juga, belum tentu bisa Walaupun mungkin sukses caranya, gitu caranya kan. sama, apanya sama. Iya, Iya, bener, bisa jadi. emang ada untung-untungan mungkin. Ya harus nemu yang cocok aja sih. Nah, itu sih yang susah. Iya, beda Kalau orang di- kan beda cara ngomong, cara treatment untuk ngadepin temen lo yang A sama B kan beda gitu. Mesti tahu sendiri sih, itu ada sesuatu yang mungkin kita susah juga ngasih tipsnya gitu kan. Apalagi kalau lo berpartner sama orang. Gue sih melihatnya salah satu yang bikin nyambung di Lawless dan Seringnya adalah selera humornya sih. Oh, bukan musik dan metal-metalnya? Ya Nggak itu selalu, iya. ya. Iya. Tapi selera humornya juga nyambung. Kayak kita pernah tour nih sama band yang secara musik sebenarnya nyambung sama kita. Tapi ternyata selera Pas bercanda, nggak masuk. kok gitu ya? gitu. Kok gitu ya? Gitu nggak nyambung aja gitu kayak mungkin di mereka udah wah ini udah lucu banget, di kita masih jauh sekawan. Berarti Padahal menurut mungkin menurut mereka juga apa sih ini anak-anak Seringnya nggak lucu gitu. Tapi udah kita ketawa aja. Ketawa paling nggak enak. lebih penting cocok di ngobrol berarti ketimbang kayak ya mungkin jago marketing, yang satu jago desain, satu Iya, jago begitu konsep. jago ngobrol juga nyambungnya lebih gampang gitu. Maksudnya kita juga pernah berantem kan, maksudnya antara gua dan di band atau nggak setuju gua sama Semi gitu. Ya tapi karena emang udah temen lama ya diobrolin, oke, gitu. Karena pasti ada alasannya juga sih. Menurut gua kita lumayan objektif gitu untuk nggak marah-marah tanpa alasan. Gitu tujuannya jelas, dia bisa mengerti. Mungkin cara gua salah atau Aryan mungkin gimana, kan jelas gitu. Oh ya udah gitu. Lifestyle-nya nggak anak metal banget ya, mereka pakai unsur musyawarah. Iya ya. Nggak berantem. Harusnya banting meja ya. Iya. Kalau ada yang nggak suka gimana sih? Baca lagi. Iya. Samurai. Pertanyaan terakhir deh, kalian berniat untuk open franchise nggak buat orang, misalnya gua mau dong Nah. bikin Lawless Enggak, gitu. Biar Kenapa? tetap terkontrol ya. kontrol sih ya. Iya. Tapi Kalau kan gua itu pribadi bikin gua kalian lumayan control freak sih. Mm. Mungkin nggak dengan Lawless Burger. Mungkin kalau kita memang punya brand baru dengan tujuan untuk di franchise kan mungkin bisa. Balik Kalau lagi Tapi tadi. untuk Lawless-nya nggak mau. Lawless Burger. Ya tadi atau yang si Jakarta, Ari ngomong tadi kan, lo tadi nyeletuk papan, itu sesuatu yang mungkin kita udah sempat obrolin gitu kan. Mungkin salah satunya dalam arti misalkan kayak franchise segala macam, kita juga udah pernah kepikiran. Ini kan sesuatu yang apa ya, yang sudah banyak dilakukan dan menggiurkan lah gitu di dunia F&B, ya itu franchise gitu kan. Kayak kopi lah, Iya, udah iya. berbelas-belas, beratus-ratus outlet dalam 1-2 tahun gitu-gitu kan udah jadi sesuatu yang orang-orang incer gitu. Ya kita juga udah sempat kepikiran, tapi mungkin bukan dengan brand ini bisa aja. Bisa aja kita mungkin bikin Lawless yang lain atau bukan bikin Lawless, bikin sesuatu yang lain, tapi dari kita-kita juga tuh mungkin aja sih. Nah, alasannya kenapa nggak mau si Lawless-nya yang di franchise? Gue sih lebih kayak oh ini bikinan gue banget nih. Nah, Gua Udah kayak karya nggak pengen lu sendiri share gitu ya. ke orang lain Jadi- karena ada quality controlnya juga gitu, mungkin kayak gitu sih. jadi Lawless itu ego kalian gitu ya, kayak jangan, kami nggak mau gitu. Iya untuk Lawless kayak gitu sih. Justru sih seringnya yang gue pengen franchise kan ya. Iya. Lo ada mau mungkin? ada manggung di Jogja. Bagi Udah. hasil aja. Ada Franchise lo cabang Jogja. ada kok. Silakan. Cabang Jogja. Band cover Jogja. Itu belum pernah ya? Itu dia. Mungkin jadi bagus itu. Iya. Sering experience. Ya sudah, kita langsung main game. Iya. Oke. Sebelum kalian pulang, karena ini udah mau maghrib juga nih. Jadi, kita punya game yang namanya Blindfold Photoshop. Blindfold Photoshoot. photoshoot. Karena kalian kan anak kreatif nih, jago lah bikin artistik foto. Nah ini dia, Oppo Reno 5. Jadi potretnya tuh macam-macam. Ada yang bisa neon portrait, bisa bikin bokeh. Ada yang bisa blur di belakangnya tuh moving. Karena dia ada fitur AI-nya, canggih lah. Nah yang paling spesial di sini kalian kan ada image metal, Hitam. hitam, serba. Keren gondrong, jadi gondrong. Life is black and white. Bukan jadi background. Boleh juga tuh kalau jadi gondrong ya. Bukan jadi gondrong. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kalian dimanapun fotonya, itu backgroundnya bisa jadi hitam putih. Wih. Tapi orangnya tetap warna. Oke. Sesuai dengan Sin City ya. Yoi, biar Iya, bisa iya. tetap metal. Tapi syaratnya fotografernya akan ditutup matanya. Oke. Jadi misalnya nanti lu yang fotoin Heeh. dia, berarti lu yang ditutup, lu yang direction ke dia. Oke. Dan harus bagus. Oke, Jadi lu siap.
Mata lu ditutup tapi lo kasih brief ke dia gayanya harus Misalnya, kayak gimana gitu. tangannya tempel ke pipi, Hmm. gitu-gitulah semacam itu. Mata satunya dikedipin, gitu-gitu. Nah, ini dibagi dulu. Ini ambil undiannya dulu ya. Boleh. Ya, Ini Sam, lu menang nggak? oke, jangan dulu dibuka. Oh, jalan dulu. Ibu. Dibuka. Ini kasih satu dulu. Oke. Kalian sweet dulu, jadi siapa yang bakal mulai duluan? Sweet dulu. Oke. Sweet dulu. Gue ada app sweet. Ya, Harus Sweet pakai aja Oh, ngapain Sweet pakai WhatsApp apps? gimana? Sweet WhatsApp. Ya udah. Sweet WhatsApp. Kalah gua. nah, Berarti Yang menang duluan. berarti yang menang duluan. Oke. duluan. Menang yang jadi fotografer duluan ditutup matanya. Oke. Ya, tapi lu ambil Oh, gua ini ditutup dulu. mata. Kalian masing-masing ambil ini dulu. Ya, Saya gua udah udah. ambil. Kalian Eh? silakan ambil. Oh, sama nge-briefnya nggak boleh yang kayak coba dong gaya marah gitu. Harus spesifik ya, misalnya angkat satu alis, Oke. pejamkan mata kayak gitu-gitulah. Oke. Nah, itu properti yang akan digunakan saat kalian berpose. Pom-pom. Lipstick. 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 Baru ini di dalam yang dapat listrik. Bagus. Pom-pom. Pom. Sekarang silakan yang mulai duluan tadi siapa? Kalian. Gua. Silakan tutup ngapain? matamu. Tutup mata dulu. Oke. Oke. Silakan fotonya dipencet bagian kanan aja, bagian kiri berarti. Gak usah Iya, berpegang. Sebelah sini aja tombol volume dipencet. Yang mana? Ini tombol volume. Nih, Nah, itu. coba lo Oke. pencet dulu tes. Tes. Keren. Ya, Nah, Oke. itu yang tadi Terus namanya. jadi gua mau trade lo. Nah, tapi lu harus nge-brief dia dulu gayanya. Oke. Harus bagus ya, karena ini ada hadiahnya loh. oke baik. Hadiahnya apa? Nanti rahasia. Saham Oppo kan? Oh, iya. Sam? Ya. Tadi udah fokus belum ya? Autofocus kok, tenang aja. Autofocus. Berarti Oppo ya? Iya lah jelas. Keren. Jadi pengen punya. Sam, pom-pomnya ujungnya masuk ke hidung siapa tadi? Hidung Ai? Lydia. Ya. Oke. Coba. Yang satu lagi lu pegang dengan kedua kaki lu. Bisa. Bisa. Tuh, dua. Dah nih. Oke. Udah ya? Ya. Nah, Sekarang gantian gantian. sekarang. Oke. Nah, nggak gitu konsepnya. Oper maksudnya. Dia sulap dia. Iya. Oke. Sekarang gue ya. Yang ini ya. Iya. Oke. Coba tolong lipstiknya dipakein ke Ari. Dengan gaya bahagia, kan? Kemananya? Ini aja, apa namanya, di dagu sebelah bawah, jadi dia jadi Rano Karno. Oh, benar. Iya. benar. Oke. Nggak bisa. Ya. Bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Ah, sekali lagi. Ah, oke. Coba kita lihat hasilnya. Sini. Ini yang kedua. Ya sebelumnya, bagus sebelumnya. lah. Bagus lah ya. Bagus banget. Layak, Bagus, layak bagus. diganjar hadiah lah ya. Karena kalian udah ikut permainan ini ya. Kita kasih hadiah dulu. Ini disematkan mungkin ya satu-satu. Ini kita punya Mas Murni Sebuah penghargaan. Alhamdulillah. dari Oppo. Silahkan Kak, Oh iya. Terima kasih. Kasih. dipakai. Baru sekali gue menang medali loh. Iya, dari dulu nggak pernah loh. Nggak pernah Itu menang Mas apa-apa. Asli kaos dari Oppo. Wih, Mungkin mantap. bisa jadi- Oh sama. Kayak pernah lihat. Oh iya. Di mana gitu? Itu akan jadi tren selanjutnya itu. Kayak pernah lihat. Bagus ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Terima kasih. Terima kasih. Kalian, Kak Semi. Sama-sama Lydia dan Ari. Thank you. Thank you Oppo. Terima kasih juga. Terima kasih. Offense. Thank you. Thank you. Panggilannya offense. Terima kasih juga Thank you, offense. 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 Thank you offense. Sudah Take offense. menemani kita ngabuburit dan sampai jumpa di episode selanjutnya masih di Ngabuburit at Home. Dadah. Hai fans. Yuk kita berbagi kebersamaan baru di Ramadan. Kalian bisa dapetin Oppo Reno 5F dan Oppo A54. Kalian juga bisa dapetin Oppo Band dan juga Oppo Enco X dengan harga super spesial. Kalian cukup klik link di deskripsi. Pokoknya cek aja di deskripsi di bawah ada caranya.